Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya. Masih menyambung bab kemarin ya mengenai leluhur ya. Mengenai orang tua kita dan leluhur. Ya, karena memang manusia diciptakan ya. Manusia kan ada prosesnya. Yaitu melalui perantara para leluhur kita. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita ya, dan orang tua kita dilahirkan oleh orang tuanya lagi, kakek neneknya ya, atau simbah kita, kakek nenek kita, atau oma ya kalau ini ya zaman sekarang ya. Nah, jadi oleh simbah-simbah kita. Nah, terus simbah kita juga dilahirkan oleh buyut kita ya, tetapi itu ada di atas-atasnya lagi, ada buyut, ada apa namanya, tetapi kalau sekarang ini ya sudah jarang ya, paling kita ya biasanya sering menemui kakek nenek kita waktu kita masih kecil ya. Jadi kalau zaman dulu kan memang orang tua, orang-orang zaman dulu itu kan pada sehat-sehat, pada kuat-kuat, umurnya juga pada panjang-panjang. Jadi jarang yang terkena penyakit yang aneh-aneh ya, dalam artian penyakit yang daleman, yang parah, yang kayak jantung, paru-paru, liver, apa, lambung, pankreas. Itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu jarang. Karena orang itu bisa untuk menjaga kesehatannya sendiri tanpa ketergantungan dengan obat-obatan farmasi, dan juga dengan apa ya? Iya, makanan-makanan yang iya beda lah, pola hidup, budaya dan pola hidup itu semakin bergeser ya. Jadi itu juga pengaruh dengan kesehatan dan kesehatan kita ya. Meskipun umur itu adalah Tuhan yang ini ya, kehendak Tuhan atau ketentuan Tuhan, tetapi ya paling nggak minimal kita bisa ini ya, menjaganya supaya bisa lebih lama. Nah, seperti itu. Kayak misal contoh, kematian itu memang takdir Tuhan ya. Setiap orang itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Nah, itu sudah takdir. Tetapi kematian itu nanti dalam hal seperti apa, itu sebenarnya bisa di ini diolah, apa namanya, direncanakan oleh kita sebagai manusia, karena manusia punya uh, kewenangan atau punya dikasih kekuasaan untuk bisa mengolah dirinya sendiri. Nah, kayak contoh kita sering berbuat baik, kita sering membantu menolong orang, kita bersedekah, itu bisa memperpanjang umur kita, ya kan? Kayak kita hati-hati nih dalam pola makan, gitu, jangan semuanya dimakan. Jadi kita makan ya hanya yang bermanfaat bagi tubuh kita aja. Nah, jadi hal-hal yang sekiranya kurang bermanfaat, kayak misalnya apa, zat-zat makanan, kemasan-kemasan yang mengandung banyak zat-zat kimia, zat-zat apa, pengawet, bahan-bahan pewarna atau pemanis buatan atau perasa buatan, itu kita kurangi lah. Kita kurangi, kita hindari. Ya bolehlah kita makan seperti itu ya. Tapi ya kita harus kurangi. Kalau badan kita sehat ya, kalau bisa ya kita makan makanan yang alami, yang enggak ada pengawet, pewarna, pemanis, perasa, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, makanan yang sudah diawetkan dalam suatu tempat atau dalam pabrik atau grosir atau truk, apa, grosir atau warung, toko. Nah, seperti itu kan, seperti apa isinya di dalamnya ya. Zat-zat yang ada di dalam yang sudah diawetkan sekian tahun sampai masa expired kan, bahan itu sudah pasti ada seperti itulah ya, ada zat pengawetnya, pewarna, perasa, dan lain-lain. Nah, itu kita kurangi lah kalau kita ingin sehat. Nah, jadi makan makanan yang alami. Jadi kan di dalam Al-Quran Allah juga sudah menjelaskan bahwa janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, ya, dengan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, dan bertaubatlah serta berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita berbuat baiklah kepada diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita sendiri. Kita cintai diri kita sendiri. Bagaimana kita supaya sehat?
Jadi apa aja makanan yang sekiranya itu nanti berefek kurang bagus di badan kita, ya kita hindari lah. Jadi kita hanya makan makanan yang bermanfaat saja. Kayak misal leluhur kita ya, itu orang tua kita, simbah-simbah kita itu dulu kan sering puasa. Nah, puasa itu juga sangat besar sekali, itu sangat bermanfaat luar biasa sekali dalam kesehatan kita. Jadi badan kita itu mereproduksi ya, meregenerasi. Jadi sel-sel yang mati, misal berpuasa, kotoran-kotoran, racun-racun itu kan dibersihkan di lambung kita, di usus kita, kita nggak makan. Jadi itu beristirahatlah, dibersihkan semua kotor-kotoran. Secara medis puasa itu juga bagus sekali ya. Apalagi zaman dulu kan ini ya, leluhur kita itu banyak macam dan jenisnya ya. Kalau di dalam Islam juga banyak puasa, ada puasa ini ya Senin Kemis, ada puasa sunnah, ada puasa 10 hari di bulan surah, ada puasa hari-hari tertentu, itu banyak ya kan. Nah, apalagi di dalam ajaran Jawa ya, ajaran leluhur kita, hasanah ilmu leluhur. Nah, itu banyak sekali macam dan jenisnya sesuai hajat dan tujuan. Bahkan hajat dan tujuan kita itu berbeda-beda jenis puasanya. Ada puasa apa namanya mutih, itu untuk membersihkan hati dan jiwa. Ada puasa ngadem, kita nggak mengurangi garam, karena kalau tubuh kita terlalu banyak garam, ngadem itu kan kita nggak makan garam, jadi makan apa aja boleh, kayak gitu semuanya bebas, tapi kita jangan makan makanan yang ada garamnya. Kalau kita goreng misal goreng tahu atau gorengan apa, kita jangan kasih garam. Kita goreng ini apa lauk gitu, jangan dikasih garam, nggak boleh. Nah, itu juga sangat bagus buat kesehatan kita sebenarnya. Cuman kalau zaman dulu kan, ya kita nurut aja, ikutin aja apa yang dikasih sama orang tua kita, apa yang nasihat orang tua kita, kita pakai. Nah, kita nggak banyak nanya, ini manfaatnya apa, buat apa, nanti sistemnya gimana, secara medisnya bagaimana di dalam tubuh kita secara ilmiahnya. Nah, seperti kan nggak nanya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau diteliti secara ilmiah, itu sangat bagus sekali puasa itu di dalam kehidupan kita, di dalam badan fisik kita. Ya, makanya orang zaman dulu itu awet-awet gitu, sampai usia 80, 90, bahkan 100 tahun atau lebih pun masih sehat. Penglihatannya masih tajam, pendengarannya masih tajam, badan fisiknya juga masih sehat, masih bisa jalan jarak jauh gitu kan, nggak ada keluhan bengkek, pegel, apa linu, nggak ada orang zaman dulu seperti itu. Leluhur kita ya, beda kayak orang zaman sekarang. Jadi dikit-dikit capek, dikit-dikit apa gitu kan. Kadang usia tertentu kayak misal 50 ke atas, ya jangankan 50, 40 aja itu udah 30, itu udah banyak penyakitnya. Jadi ada asam lambung lah, ada hipertensi, atau ada apa namanya, iya yang di dalam daleman ya, maksudnya apa penyakit ini apalah lambung, pankreas, pencernaan, emah. Nah, itu banyak. Usia 25, 30 aja sudah banyak yang terkena itu. Bahkan ada yang usia masih 15 tahun terkena stroke. Nah, itu kan suatu fenomena yang ini ya, yang gimana gitu ya, fenomena ya. Jadi ya suatu fakta yang sangat membuat kita harus inilah berhati-hatilah dalam kita pola makan dan pola hidup ya. Nah, seperti itu. Jadi zaman sekarang anak kecil aja ada yang terkena stroke. Kalau zaman dulu kan orang tua yang sudah berusia cukup banyak, kayak misal 80 tahun, 70 tahun itu kena stroke ya. Dan itu nggak semua orang tua seperti itu. Yang masih usia 100 tahun masih sehat juga banyak zaman dulu. Umurnya pada panjang-panjang, nah, seperti itu. Nggak kayak orang zaman sekarang. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi fisik kita, badan fisik kita itu dijaga, dan juga dari sisi badan non fisik kita, yaitu badan alus kita, itu juga butuh makanan dan keseimbangan. Nah, itu juga dijaga seperti itu. Jadi kan di dalam Al-Quran dijelaskan ya,
Kalau kita ini ya bahas kesehatan, dijelaskan juga sama Allah, sudah dikasih kuncinya lah, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya. Ada di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jadi jika segumpal daging itu ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi jika segumpal daging itu jelek, jahat, jelek, maka jelek seluruh tubuh. Itu sudah dikasih penjelasan sama Allah. Sudah dikasih kuncinya gimana kita supaya bisa hidup sehat. Selain secara fisik kita, kita juga harus menjaga hati kita. Janganlah sering-sering kita menyakiti hati kita, melukai hati kita, mendustai hati kita, mengkhianati hati kita sendiri. Janganlah seperti itu ya. Nah, jadi kita juga harus menjaga supaya hati kita sehat gitu kan, dari sifat-sifat yang negatif. Kita memfitnah orang, ya kan, kita menggosipkan orang, itu juga penyakit hati. Itu nanti akan berefek ke badan fisik kita, nanti akan mudah terkena penyakit, karena pikiran dan hati itu sangat berpengaruh sekali terhadap eh, apa penyakit yang ada di dalam diri kita yang akan timbul nanti. Kayak misal contoh nih, seseorang yang kalau dibilangin susah, keras kepala, dinasehatin nggak mau, baik itu oleh orang tua kita, oleh saudara, atau oleh suami atau istri. Nah, itu biasanya ya memang dalam kurun waktu tertentu ya. Orang yang keras kepala, yang nggak, iya mungkin karena kurang hatinya kurang dilembutkan oleh Allah ya, kurang mungkin dengan ya kurang berzikir, atau ya inilah banyak hal yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi hati itu menjadi keras dan kaku ya. Nah, itu eh, menjadi keras. Nah, itu banyak faktor ya, bisa. Iya, banyak lah kalau kita bahas itu. Jadi kita berbicara objeknya saja ya. Seseorang yang hatinya keras, dibilangin susah, nggak mau dinasehatin sama orang tua atau sama mertua, sama orang tua ya, atau sama saudara atau sama istri, suami. Nah, itu biasanya nanti penyakitnya ada di kakinya. Seperti, atau mungkin Allah memperingatkan dengan terjatuhlah dari motor, dari kendaraan. Nah, itu suatu peringatan Tuhan ya. Seperti itu, atau terkena penyakit di kakinya. Kayak misal penyakit darah tinggi, itu stroke ya. Darah tinggi, hipertensi, itu juga dari pikiran dan hati. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan emosi. Nggak bisa mengontrol emosi. Jadi, dikit-dikit emosi yang jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, nanti kalau sudah mencapai kuota tertentu, jadi kalau emosi itu di dalam hati kita, pikiran kita udah mencapai kuota tertentu, akan timbullah suatu penyakit dalam tubuh kita. Jadi ya tidak jauh-jauh dari pikiran dan hati sebenarnya penyakit itu ya. Jadi ya selain itu juga dari pola makan bisa jadi pola hidup. Nah, jadi supaya badan kita awet, sehat, terus baik secara fisik ataupun secara non fisik, ya harus bisa untuk menjaga kesehatannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi leluhur kita itu dulu kuat-kuat, tangguh-tangguh. Ya karena itulah mereka sering berpuasa, sering bertirakat, sering menjaga kesehatannya. Ya, kegiatan, aktivitas pikiran atau rasa, ataupun hal-hal makanan ya. Jadi makanan, perbuatan, pikiran, atau hati yang bisa mengganggu kesehatan itu dihindarilah. Seperti itu. Jadi kayak sikap kita, akhlak kita itu juga pengaruh. Kalau kita sering menghibah orang, kita sering memfitnah orang, kita sering menjelek-jelekan orang, itu juga bisa nantinya menjadi suatu penyebab penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Karena orang yang berpikiran negatif, itu tubuh kita akan terasa asam, menghasilkan energi yang negatif. Nah, yang tubuh kita akan memproduksi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nantinya racun-racun itu terkumpul dan mencapai kuota tertentu, maka akan timbullah suatu penyakit. Nah, supaya penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu diobati, nah itu di Al-Quran sudah ada petunjuknya, bahwa Al-Quran diturunkan ya, uh, diturunkan itu sebagai ini salah satunya ya, itu kan
manfaatnya banyak sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan lain-lain banyak ya, nggak hanya satu dua. Salah satunya itu sebagai penyembuh atau obat bagi orang yang sakit, kayak gitu. Jadi itu sangat erat ya antara pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, makanan kita, pola hidup kita itu sangat erat sekali dengan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, bahwa orang-orang zaman dahulu itu ini ya, kuat-kuat, tangguh-tangguh, usianya panjang-panjang. Umur 100 tahun atau lebih itu juga masih sehat, masih tajam penglihatan dan pendengaran. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya itulah karena diolah lah secara fisik ataupun non fisik. Dua-duanya seimbang, harus seimbang, jangan hanya salah satunya saja. Nah, seperti itu. Jadi, kalau orang zaman sekarang kayak kita-kita nih, waktu kita masih kecil, kita kan masih menemui kakek nenek kita. Ya kan, masih menemui kakek nenek kita. Nah, tapi kalau kita udah tua, maksudnya udah berumur ya, kayak misal umur 30 ke atas, 40, 50 ya. Nah, itu kan biasanya ya kakek nenek kita sudah nggak ada, atau mungkin orang tua kita udah nggak ada. Ya kan, jadi ya itulah siklus kehidupan seperti itu. Jadi selalu berputar. Nah, jadi dari lahir bayi, nanti tumbuh anak-anak, anak-anak remaja, remaja dewasa, dewasa nanti menikah, menikah punya keturunan. Nanti kita akan menjadi orang tua, menjadi orang yang dituakan, atau iya umur kita semakin bertambah. Nah, seperti itu. Ya, bahwa di dalam hasanah ilmu leluhur ya, khususnya di Jawa itu juga udah dikisahkan dalam tembang tembang mocopat ya itu. Jadi gimana perkembangan dari anak-anak sampai remaja, remaja sampai itu ada semua. Nah, komplit ya. Jadi orang tua itu harus seperti apa dan bagaimana. Itu ada tuntunannya. Ada diceritakan juga, dibikin sebuah lagu ya, tembang ya. Kalau zaman dulu tembang Dandang Gula, tembang Mocopat, tembang ini ya Asmorondono gitu kan. Ya banyak lah ya seperti itu ya. Jadi itu mengisahkanlah siklus kehidupan manusia yang setiap orang mengalaminya, mengalami dan melewati itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita belajar itu, kita akan paham, tahu, oh di usia kita sekian kita harus bagaimana. Kita harus mempersiapkan apa. Kita harus berjalan ke arah mana. Nah, kita jangan terlalu cinta kepada dunia, bolehlah kalau kita semasa kita masih muda. Tapi kalau kita usia 40, 50 ke atas, kita harus seimbang, harus berpikir di kehidupan yang selanjutnya, gitu kan? Karena memang tidak ada istilah kematian di dalam Islam ya. Itu hanya berpindah alam. Nah, kita harus mempersiapkan bekal untuk ke arah ke sana. Nah, seperti itu. Jadi itu ada siklusnya gitu loh. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kita perhatikan. Karena setiap orang itu melewati dan menjalaninya, menjalani dan melewati itu semua. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sih ya saat ini sih mungkin ada yang orang tuanya masih ada. Kalau kakek nenek sih mungkin sudah nggak ada ya, tetapi roh mereka itu masih ada. Bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki sambil menunggu orang di belakangnya. Ya kan? Jadi mereka masih ada, rohnya masih ada, jiwanya masih ada, sukmanya masih ada. Seperti itu. Jadi tidaklah mati mereka itu ya. Jadi bisa terhubung dengan kita yang masih hidup, apalagi yang mempunyai terah atau keturunan nasab terah, garis keturunan dari atas ke bawah itu, dan sangat mungkin untuk kita bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau ya. Tapi ya memang itu ada caranya dan ada ilmunya tersendiri ya untuk seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa. Nah, jadi kita sebagai seorang anak yang dilahirkan, ya kita bisa hidup di dunia itu dilahirkan dari kedua orang tua kita. Makanya itu sebagai perantara kita hidup di dunia, kita lahir di dunia yang melalui orang tua kita. Makanya kita harus menghormati mereka, menghargai, berbakti kepada mereka. Ya meskipun orang tua itu manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan, ya mungkin manusia kan tempatnya salah dan dosa.
ya bisa juga orang tua itu keliru, orang tua itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak semestinya bagaimana orang tua ke anak, itu ya sangat mungkin dan wajar, manusiawi ya. Karena orang tua itu juga manusia biasa, ya, manusia biasa, bisa salah, bisa keliru, bisa dosa. Nah, seperti itu. Tapi eh, terlepas dari itu semua ya, tentang sikap yang kurang mengenakan atau menyakiti kita atau melukai kita ikhlaskan saja. Kita apa namanya? Ya kita maafkan saja. Karena manusia itu tempat ya namanya manusia, pasti ada kekurangannya, nggak ada manusia yang sempurna. Ada kekurangan dan keterbatasan. Begitupun orang tua pun sama. Kita pun harus memahaminya. Jadi kita nggak terlalu menuntut orang tua saya harus begini begini begini, yang lain begini, enggak. Karena manusia itu ini ya dilahirkan itu beraneka ragam sifat dan karakter dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang berbeda, nggak bisa disamakan ya, seperti itu. Jadi terlepas dari itu semua, entah orang tua kita eh, mau kurang mengenakan atau dia sayang tulus atau kurang mengenakan atau pernah menyakiti kita, melukai kita, karena mungkin anaknya banyak, nggak cuma hanya kita aja, ya kita harus memaklumi atau memahaminya, karena orang tua itu juga manusia biasa. Tapi ya kita maafkan, kita ikhlaskanlah semuanya, kita maafkan. Karena kita bagaimanapun juga kita bisa hidup di dunia, terlahir di dunia karena perantara dari orang tua kita. Nah, kalau soal orang tua kita itu nanti mau bersikap bagaimana dan apa, ya itu nanti nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Ya, seperti itu. Karena Tuhan itu Al-Hakim, adil. Nah, jadi kewajiban kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan pada para leluhur. Nah, seperti itu ya, bahwa di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan ya, bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho ke kita, Allah akan ridho ke kita. Makanya itu merupakan salah satu, sebenarnya orang tua masih hidup itu merupakan, kalau kita paham ilmu leluhur ya, maksudnya ilmu mengenai leluhur dan orang tua, itu kita, orang tua itu merupakan wakil ya. Ada yang menyebutnya wakil Tuhan. Orang tua kita itu merupakan wakil Tuhan eh, yang terlihat di dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita, makanya itu salah satu makna dari kita berbakti kepada orang tua. Kita jangan menyakiti, jangan melukai ya, meskipun terkadang ya namanya manusia, kita merasa terluka, merasa tersakiti oleh mereka, tapi kita ikhlaskan, kita maafkan gitu, karena ya itu urusan Tuhan nanti ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi kita harus benar-benar berusaha lah untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi mereka itu masih hidup. Jadi kalau di dalam ilmu leluhur atau di dalam Islam juga sama, ya, juga sama. Jadi orang tua itu merupakan ini apa, wujud dari wakil Tuhan yang nyata, yang terlihat. Makanya barang siapa yang dia berbakti kepada orang tua, dia menyayangi orang tuanya, dia mengerti dan memahami orang tuanya, nggak menyakitinya, ya kan? Maka nanti Allah pun akan, orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Nah, seperti itu. Jadi bahkan ada orang yang menyebutkan bahwa orang tua itu adalah merupakan wakil Tuhan yang ada. Nah, ini kita nggak hanya ilmu seperti ini nggak hanya di ajaran Islam saja, di hasanah ilmu leluhur itu juga seperti itu. Kita wajib berbakti kepada orang tua dan leluhur. Di ajaran Islam juga wajib juga ya, apalagi ya. Dan di ajaran agama yang lain pun sama. Ataupun di orang yang tidak beragama pun itu seperti itu. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tua, maka akan dimudahkanlah segala urusan. Ya, karena salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, seperti itu, meskipun nggak semua orang tua itu sama ya, ini tingkat apa namanya ya,
Iya berbeda lah, nggak semua orang tua itu sama bersikap kepada anaknya, hatinya itu, tetapi berbeda-beda. Namanya manusia, kita harus memahami dan memaklumi dan mengerti itu. Jadi kita, ya, ya apa yang menjadi kewajiban kita ya kita jalankan lah. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Nah seperti itu. Karena memang itu ini ya merupakan salah satu dari kekuatan kita. Ya, kekuatan seorang anak itu tidak terlepas dari doa orang tuanya. Itu seperti itu ya sebenarnya. Jadi apa ya namanya? Apalagi seorang ibu ya yang sudah melahirkan dan menyusui kita. Itu sangat mustajab doanya. Ya. Jadi makanya seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya. Karena ya Allah memberikan kelebihan seorang ibu jika mempunyai anak, maka doanya akan mustajab jika mendoakan yang baik-baik terhadap anaknya. Jadi apa ya, kalau orang zaman dulu itu keramat lah. Jadi jimat atau senjata ataupun hal yang dihormati, apa namanya, yang keramat, apa yang harus kita jaga, yang berupa yang masih hidup ya, yang berupa manusia yang masih hidup itu adalah orang tua kita. Seperti itu. Itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya meskipun kita kan orang hidup kan nggak hanya mengejar dunia 100%, kita terbagi-bagi lah. Supaya kita mencari rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, sedikit tetapi berkah dan bermanfaat, itu lebih baik, lebih bagus daripada harta yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang nggak benar, dengan korupsi gitu kan, dengan menipu, dengan menyakiti orang, menari di atas penderitaan orang, kita seneng di atas penderitaan itu kan nggak baik lah seperti itu ya. Itu juga keberkahannya nggak ada nanti. Justru itu akan menjerumuskan kita. Harta itu bisa menolongmu dan bisa menjerumuskanmu. Itu makanya janganlah kamu terlalu mencintai dunia. Nah, karena itu bisa menjerumuskanmu. Anggaplah dia itu sebagai suatu alat sarana untuk kita mencapai tujuan yang lebih penting, yaitu kehidupan yang selanjutnya. Nah, kita harus menyikapinya seperti itu. Jangan kita menyembah uang dan berhala ya, seperti itu ya. Seolah kita sholat, kita menyembah kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita menyembah pada uang dan materi. Itu kan keliru ya, seperti itu. Nah, jadi itu hanya sebagai sarana saja. Nah, tujuan kita kan nggak hanya uang saja. Ya, banyak ada, iya setiap orang berbeda. Nah, jadi makanya kita harus selagi orang tua kita masih ada ya, meskipun orang tua kita sudah meninggal itu juga kita harus berbakti, harus sering berziarah, harus sering ini mengirim doa, apalagi masih ada. Itu kita harus berusaha menjaga karena nanti kalau kita menjaga orang tua kita, kehidupannya, hatinya, perasaannya, atau kita nggak menyakiti, kita berbakti, maka Allah nanti akan menjaga kita. Seperti itu ya. Makanya di dalam Islam diajarkan bahwa kita selalu berdoa, ya Allah, ampunilah doa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di saat aku masih kecil. Nah, kan ada doa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi hakikat, senjata ataupun kekuatan yang ada, yang terlihat, yang itu bisa memberikan dorongan, support, sugesti ataupun apa energi di dalam kehidupan kita, kayak misal kita menghadapi banyak ujian dan cobaan, ya kita kembalilah ke diri sendiri dan kepada orang tua, berbaktilah kepada mereka seperti itu nanti akan membuka jalan kita juga bisa, karena orang tua itu merupakan, ini kalau dari sisi hakikat ya, merupakan, kalau zaman dulu itu jimat jimat atau sesuatu yang dikeramatkan, sesuatu yang dijunjung tinggi, nah, sesuatu yang dihargai dan dihormati ya oleh anak cucunya.
itu orang tua kita, ya. Itu sesuatu yang harus kita perlakukan dengan baik, harus kita jaga, sesuatu yang keramat dan sesuatu yang bisa memberikan energi kekuatan yang luar biasa kepada diri kita. Itu adalah orang tua kita. Seperti itu. Jadi banyak ya hal-hal yang mengisahkan sejarah yang seperti itu. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua kita. Jadi merupakan apa ya namanya ya dijelaskan juga susah ya, karena ilmu yang tidak terlihat itu kadang dilogikakan itu agak agak ini ya, mencari bahasa yang sama itu ya, karena ya memang beda ilmu ilmu logika dan ilmu ini ya, ilmu yang tidak terlihat ya. Jadi kalau kita punya orang tua yang masih hidup, maka kita harus berbakti, jaga, di apa namanya, dikirim doa sering. Nah, seperti jangan kita menyakiti, karena ridha Tuhan ada pada ridha orang tua. Itu juga merupakan suatu energi kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Makanya kita sebagai orang tua ke anak pun seperti itu. Karena orang tua zaman dulu sama sekarang beda ya. Itu dengan apalagi seorang ibu karena doanya mustajab, ya. Itu jika mau bertirakat dan berpuasa untuk anaknya, itu kemungkinan besar akan diijabah oleh Allah. Jadi doa orang tua itu merupakan suatu energi kekuatan yang luar biasa bagi anaknya. Ya kita juga berperan sebagai seorang anak, dan kita juga berperan sebagai orang tua karena kita mempunyai anak di bawah kita. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sesuatu yang dikeramatkan. Kalau zaman dulu ya, beda zaman sekarang. Sesuatu yang dikeramatkan. Makanya kalau orang tua zaman dulu itu benar-benar berisi gitu. Benar-benar berisi di dalamnya. Makanya ada bobot, bibit, pepet, popot. Nah, itu kan berisi. Jadi nggak hambar. Ucapannya dan kata-katanya itu juga mustajab. Ya. Orang tua yang berisi ya. Nah, terus berisi bukan berisi dengan uang, dengan materi yang kayak bukan. Nah, itu dengan ilmu yang ada di dalamnya, di dalam hatinya. Nah, terus orang tua ngomong apa, kita dengarkan, kita ikuti, dan kita jalankan. Ya, seperti itu ya. Jadi beda ya, kayak anak zaman sekarang yang bawel, dia ngomongin susah, dibilangin susah. Apa namanya, ini apa dikasih nasihati nggak mau, terus dikasih arahan ini begini-begini, banyak pertanyaan, ini itu kan anak zaman sekarang. Jadi beda, nggak kayak anak zaman dulu. Kalau orang tua sudah eh, agak ini ya, cemberut atau marah, kita hati-hati lah. Itu kalau posisi orang tua yang benar ya, seperti itu ya, yang benar, yang punya ilmu. Nah, itu dalam bersikap dan berkata itu nggak asal, nggak sembarangan, seperti itu. Jadi benar-benar keramat lah kalau orang tua zaman dulu. Makanya kita harus berbakti kepada mereka. Keramat yang masih hidup itu adalah orang tua kita, ya, dan juga para leluhur kita. Ya, memang bentuknya beda. Kalau orang tua kan masih hidup, masih menyatu antara roh dengan raganya, dengan fisiknya. Tapi kalau para leluhur kan sudah terpisah, sudah terpisah. Jadi roh itu ya masih ada, jiwa itu ya masih ada, sukma mereka ya masih ada. Seperti itu, karena orang yang sudah meninggal itu berjalan hidup di tengah-tengah masyarakat dan diberikan lentera yang kecil. Jadi surat Al-Baqarah ada dijelaskan. Ya memang sih hal yang gaib itu nggak banyak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi ada. Tapi sedikit sedikit bagi Allah itu sangat banyak sekali bagi kita kalau kita mau belajar. Ya, ilmu tentang roh, tentang hati, tentang kolbu, ilmu-ilmu yang tidak terlihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang tua itu merupakan suatu keramat yang harus kita jaga. Dan itu merupakan suatu energi dan kekuatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan ini. Ya,
Jadi ya bagi orang tuanya yang masih hidup ya, ya kita harus sering berkunjung lah seperti itu. Kalau enggak ya kita minimal mendoakan orang tua kita yang masih hidup, sering berkomunikasi. Jangan ya kita ada di dunia ini berkat mereka. Ya, seperti itu. Karena dilahirkan oleh orang tua kita. Jadi kita apa ya namanya? Menjaga itu. Nah, terkadang kalau seorang anak ya banyaklah hal-hal yang mengisahkan. Kalau orang tua jahat ke anaknya ya, ya itu juga bisa disebut orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Jadi nggak hanya anak durhaka kepada orang tua juga bisa durhaka. Kalau orang tua yang nggak benar bisa durhaka terhadap anaknya. Tapi kalau orang tua yang nggak benar terhadap anaknya itu ya nanti urusan mereka dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak ya ikhlaskan saja, diikhlaskan saja, kita maafkan saja, karena orang tua juga manusia. Ya, karena orang tua juga itu juga ini perantara kita untuk terlahir ke dunia. Nah, seperti itu. Jadi kita ikhlaskan saja. Kita legowo ya, kalau istilahnya legowo, ikhlaskan saja. Kita maafkan saja karena memang ya orang tua manusia biasa punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Nah, kita harus memahami itu ya. Jadi ya kita ya berpikir ya sebagai anak ya harus berbakti kepada orang tua, jangan menjadi beban atau jangan menyusahkan atau jangan menambah pikiran yang tidak mengenakan, itu jangan ya seperti itu ya. Ya memang banyak ya. Setiap keluarga juga punya kondisi dan situasi kondisi yang berbeda. Tetapi ya dalam hal kita berbakti ya ya sama ya. Ya cuman memang ya situasi kondisinya ya kita harus menyesuaikan. Seperti itu. Entah bagaimana kondisi orang tua kita. Ya, itu ya kita harus mengerti dan memahaminya karena orang tua itu merupakan suatu apa ya? Suatu hal yang keramat yang harus kita jaga dan kita hormati, kita hargai, kita berbakti ya seperti itu. Karena itu bisa memberikan energi dan kekuatan tersendiri terhadap diri kita dan kehidupan kita. Ya seperti itu ya. Bahwa Allah juga menjelaskan ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka hidup kita nanti akan dijaga oleh Allah. Seperti itu. Jadi memang memang berbeda ya karena budaya kita zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda karena budaya kita dan tradisi dan budaya ataupun apa kegiatan pola pikir itu semakin bergeser dan semakin berubah kayak gitu. Kalau anak-anak zaman dulu itu sangat menghargai sekali para leluhur, jangankan orang tua. Kayak misal kita ketemu orang yang lebih tua aja, kita begitu kita harus menunduk, begitu kita sangat menghargai mereka-mereka yang lebih tua dari kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang ya sudah berubah, sudah berbeda. Nah, jadi itu hal yang harus kita perhatikan ya. Orang tua kita itu merupakan wakil dari Tuhan yang nyata di dalam dunia ini. Jadi kita harus berbakti dan menghormati mereka. Apalagi selagi mereka masih hidup. Jangan kita menyakiti karena itu merupakan suatu kekuatan tersendiri bagi kita. Ya, jadi doa orang tua itu mustajab. Nah, di situ ya. Jadi apa bisa memberikan apa ya susah dijelaskan apa support ataupun ya memang nggak terlihat ya tapi itu fakta dan nyata jadi tidak kekuatan kita itu tidak terlepas dari doa orang tua yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan kita jadi kita harus menghargai meskipun mereka masih hidup ataupun sudah meninggal kita tetap harus berbakti kepada mereka ya kepada beliau ya dan juga kepada para leluhur-leluhur kita ya leluhur itu banyak ya ada kakek nenek kita ada simbah kita ada naik ke atas ada ya semuanya ya yang masih ada terah garis keturunan itu kita juga harus berbakti
kepada mereka-mereka beliau-beliau, karena mereka tidaklah mati. Lalu kekuatan kita itu ada pada roh kita ya yang hidup, dan juga ada pada kekuatan dari para leluhur kita ya, para leluhur kita atau pada orang tua kita. Jadi seorang anak yang kuat itu tidak terlepas dari doa orang tuanya ya, nggak serta merta murni karena usahanya sendiri, seperti itu ya. Jadi ya mungkin itu ya sementara yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua ya, karena kita semua juga nantinya akan jadi orang tua. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita pun akan berbakti kepada kita ya, seperti itu. Nah jadi turun temurun ya seperti itu. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, tidak menutup kemungkinan juga anak kita nanti akan durhaka kepada kita. Nah jadi itu sudah siklus kehidupan ya, seperti itu. Nah jadi ya semoga bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.